welcome back to Lunstock. Aku Mei. Dan aku Tania. Nah Tan, di episode Lunstock kemarin kan kita udah bahas hal-hal yang basic nih. Sekarang waktunya untuk kita spice it up dan bahas yang lebih seru lagi. Dan pastinya udah ditunggu-tunggu nih sama teman-teman seniman balon. Nah benar banget, jadi abis ini kita mau dengerin cerita para pebisnis balon yang udah berpengalaman. Jadi buat kalian yang masih baru, dengerin terus ya. Oke, langsung kita dengerin aja yuk interview sama Ci Sharon, owner dari Fairy Queen. Hai semua, nama aku Sharon, lady behind Fairy Queen Balon. Jadi kita udah berdiri sejak 2014. Kita itu mulai dari jual balon foil aja, sampai sekarang kita udah masuk ke dunia dekorasi dan sebagainya. Pokoknya perkembangan balon tuh dahsyat banget deh. Pasti kalian juga nggak familiar dengan TikToknya Fairy Queen ya. Oke, dari 2014, berarti udah berjalan selama 8 tahun dong ya kurang lebih. Betul. Cici mulai bisnis ini, mulainya dari mana sih? Kok bisa tahu ada bisnis balon dan ada gak sih inspirasi sebelumnya? Kayak Cici tuh role modelnya dari siapa mulainya? Oke, jadi inspirasi aku itu dari pas awal tuh ulang tahun tuh. Ulang tahun itu aku dapet birthday gift balon huruf. Jadi dulu itu balon huruf kan bisa satuan nih, happy birthday, ada nama aku, Sharon. Nah, menurut aku kayak unik banget dan aku tuh suka banget yang personalized. Jadi itu kan bisa beli satuan nih, misalnya kayak bisa ditulis Fairy Queen gitu. Jadi dari situ aku start import barang. Jadi pas saat itu belum ada sih di Indo ya, dan saat itu kita pun nggak ada yang namanya Tokopedia, Shopee gitu tuh nggak ada. Jadi masih manual semua. Iya manual semua, jadi JNE manual, bahkan nggak ada Gojek. Jadi kayak at that time ya mulai dari itu sih balon huruf itu doang gitu. Cici mulai ini sendiri dong ya berarti bisnisnya. Iya betul. Dan gak ada yang bantu sama sekali waktu pertama kali buat tentunya ini. kalau yang ngebantuin family ya. Oke. Maksudnya apapun yang ada, sources yang ada, udah deh bantuin gitu pas packing dan sebagainya gitu. Oke, berarti mulai dari awal sendiri manual, packing sendiri semuanya dan produsnya gimana tuh Ci kalau di sini? Oh, kalau kebetulan yang waktu itu kan hanya jual balon-balon yang ready. Jadi ya barang ready kayak packing barang aja, balon ready di packing langsung kirim JNE. Jadi belum apa tuh namanya, semua sendiri lah gitu, CEO-nya gitu ya, sendiri gitu. Oh, CEO dan merangkap admin juga dan admin packing semuanya diurus sendiri lah ya. Iya betul. Oke Ci, kan mulai sendiri nih, pasti ada cerita suka dukanya dari awal. Boleh gak Ci ceritain pas pengalaman awal-awal nih pasti ada yang kayak, namanya kita baru pengalaman pertama kali pasti ada yang gagal. Ada gak sih cerita Cici pas bikin balon ini diomelin customer atau gimana? Boleh dong Ci ceritain? Oke, boleh. Kalau ngomongin gagal, kita sih nggak ada yang, maksudnya nggak ada kata gagal. Mungkin sukses yang ditunda kali ya, nggak gagal. Jadi yang mulai berasa saat udah mulai berkembang, udah mulai gede, pasti challenge-nya makin banyak. Nah, yang agak parah ya mungkin di bisnis dekorasi ya. Karena kan kita baru start dekorasi, itu tuh agak kapoknya tuh pas dekorasi kan lebih tricky kali ya, karena kita dekor bawa backdrop dan sebagainya ke tempatnya. Kayak dari tempatnya pun kita harus adjust. Terus misalnya warna di sini beda, lighting beda. Misalnya Benar. di restorannya warna lightingnya itu agak kuning, terus jadi kayak abunya nggak kelihatan ya, hal-hal seperti itu. Atau nggak misalnya kayak pengiriman, karena kita pakai third party, kita pakai Gojek dan sebagainya. Misalnya telat, jadi kayak dimarahin lah, kayak misalnya kok telat dan sebagainya. Apalagi sekarang Jakarta tuh macet banget, jadi kayak hal-hal tersebut sih kita nggak bisa prediksi ya, gitu. Oke. Kalau misalnya ngomongin soal itu, menurut Cici justru dengan pengalaman kayak gitu malah bikin Cici ngedown kah? Atau ternyata jadi inspirasi buat Cici untuk berkembang lebih baik lagi? Oke. Mungkin ada, kalau ngomong nggak ngedown itu kayak bullshit banget ya, bohong. Jadi kayak pasti ada masa dimana kayak, aduh nggak bisa nih, bingung banget harus gimana. Kan pasti kalau kita namanya diomelin, dia pasti sempat down ya, kayak aduh kok gini banget sih, salah kita apa, kok kita ngerusak party orang, telat dan sebagainya. Tapi ya balik lagi, itu yang bikin kita mencari solusi ke depannya. Jadi kita bisa lebih banyak belajar sih, dari situ ya kita berkembang lebih banyak sih, maksudnya bikin lebih bagus, ya lebih sukses. Jadi customer kayak udah lebih, kita udah prepare lah sebelum ada masalah tersebut gitu. Oke. Terus Ci, boleh dong, tadi kan Cici bilang kayak ternyata telat pengiriman atau misalnya warnanya
nggak sesuai sama yang tadinya kita kasih lihat ke customer. Boleh dong Ci, tipsnya apa sih biar seenggaknya kita bisa prevent hal tersebut gitu? Kalau untuk masalah yang pertama kan berarti pengiriman telat. Jadi kita itu lebih ke atur pengirimannya kayak sejam sebelum, atau enggak kita jangan janjiin lah ke customer kalau misalnya oh jam segini udah nyampe. Jadi kita bikinnya kita kirim dari jam segini ya, estimasinya kurang lebih segini. Jadi kalau untuk warna dan sebagainya kita udah tulis nih sebelumnya di TNC kalau misalnya driven lighting bakal beda, cuma nggak bakal jauh banget lah. Istilahnya pink tiba-tiba jadi biru kan nggak mungkin. Jadi mungkin shade warnanya beda, tapi tetap maksudnya satu tone gitu. Jadi lebih ke TNC lah biar sama-sama enak. Kayak hal-hal kayak seperti kita beli baju juga kan. Kayak misalnya beli warna pink ini kita lihatnya agak dusty pink, ternyata nggak sepink itu. Nah hal-hal seperti itu mungkin customer juga bisa maklumin. Tapi itu kita harus tulis. Jadi tertera jelas di mana ya nggak bisa expect sama, different layar kamera aja beda gitu. Oke, tadi kan kita ngomongin yang kayak cerita dukanya lah ya. Sekarang kita ngomongin yang sukanya. Gimana sih Ci selama berpengalaman 8 tahun ini, ada gak sih pengalaman yang bagi Cici itu berharga banget dan ternyata pas datang misalnya customernya, thank you banget loh, udah bikin party kita bagus banget. Boleh Ci diceritain pengalamannya? Kalau itu sebenarnya everyday kita happy banget karena maksudnya setiap hari kita pengiriman dan feedback customer tuh bikin kita semangat. Jadi yang kayak wah misalnya kirimin foto atau apa, wah bagus banget, colornya bagus banget. Apalagi tuh pas kita ketemu customer langsung misalnya, atau nggak lihat dari fotonya dia kayak happy mukanya kayak itu yang langsung kayak gila seneng banget, kayak puas banget gitu loh. Karena ya itu yang bikin sampai sekarang tuh kita tetap maju, tetap mau karena ya kita bikin orang tuh happy dan maksudnya party. Walaupun misalnya yang pesen buat orang lain, pas lihat mereka tag Instagram kayak gila happy banget, kayak dapat sesuatu gitu loh. Jadi dengan adanya balon memeriahkan acara apapun lah, mau ulang tahun, wisuda, itu bikin something spesial di hari mereka gitu. Oke, kalau ngomongin soal customer, pastinya kita juga sebagai yang punya bisnis balon gini pasti customer service banget dong ya. Kita juga selalu update di Instagram dan TikTok. Aku juga lihat perkembangan Fairy Queen di TikTok tuh melejit banget. Dan gak pelit ilmu gitu Ci. Menurut Cici dengan kayak gitu berarti Cici membantu sesama seniman balon. Kenapa sih Cici mau begitu? Sebenarnya tujuan aku start di TikTok itu awalnya ya emang pengen sharing aja gitu loh. Sharing kayak gimana, kalau misalnya Instagram kan portfolio banget, gimana kita kayak menjual lah barang kita. Tapi kalau di balik itu pengen story, kalau misalnya tuh oh bikin balon prosesnya begini loh, ada warna. Dan itu sebenarnya bikin sharing kayak gitu secara nggak langsung ya, aku emang orang itu suka sharing. Dan dengan sharing seperti itu, jadi orang tuh lebih oh ternyata ada warna balon seperti ini, ternyata bedanya helium sama pompa biasa tuh seperti ini. Jadi kalau customer nanya pun, aku dia kayak, oh aku kirim aja video TikTok aku. Jadi yang kayak secara nggak langsung ya soft selling juga. Kadang kan dari situ orang bisa lihat nih, lebih ngebantu yang bikin aku TikTok aku bisa hits. Itu tuh karena orang tuh ada interaksi ke kita. Jadi kadang kan kita bisa stuck ya, kayak bingung nih mau bikin konten apa. Jadi pas mereka nanya, kita kayak oh iya ya kita jawab aja kayak gini. Tapi dibikin versi Fairy Queen. Jadi nggak semua aku jawab juga, tapi aku filterin yang mana yang bisa dijawabin dan emang berguna untuk mereka gitu. Berarti lewat TikTok ini nggak cuma ngomong sama customer doang, tapi kita juga membantu sesama seniman balon untuk kayak memulai. Boleh gak Ci tips and triknya buat teman-teman yang misalnya masih takut-takut nih mulai bisnis balon dan baru mau mulai? Tipsnya itu ya jangan pernah takut, dan sekarang itu ya ini sekalian promosi, jadi aku itu anggota dari seniman balon Selonia. Jadi sekarang itu tuh enak banget compare ke ya berapa tahun lalu lah aku mulai tuh ya sendiri, kayak maksudnya mau cari barang pun susah. Kalau sekarang tuh dunia perbalonan tuh udah besar banget, luas banget. Jadi buat kalian tuh nggak usah takut, bisa kayak join grup atau nggak tanya-tanya di YouTube juga sekarang banyak ya. Mulai aja dari kreasi balon tersebut,
itu sih, jangan pernah takut buat mencoba gitu. Oke. Boleh gak sih ceritain Ci, ada gak sih inspirasi Cici sebelum mulai? Adakah misalnya workshop balon atau misalnya sebelum mulai ternyata Cici nonton video YouTube? Boleh Ci ceritain? Boleh. Aku awal sebenarnya otodidak ya, kalau yang buat dekor atau apa itu tuh aku nggak pernah ikut workshopnya. Cuma emang tertarik banget ya. Terus kalau untuk workshop waktu itu lihat online sih, lebih lihat online, YouTube dan sebagainya. Karena sekarang tuh udah free banget ya, kita nggak usah yang kayak sign up atau apa. Kalian buka Instagram, Reels itu tutorialnya juga udah banyak. Cuma salah satu yang kemarin aku akhirnya ikut workshop tuh aku ke Korea. Oke. Iya, aku ke Korea karena Korea itu belum box juga, lucu, tapi kayak unik gitu in a way. Dan Korea itu lagi hits banget, kayak opa-opa Korea, siapa sih sekarang yang nggak suka Bener-bener. gitu kan. Jadi dari situ aku belajar kayak, oh ternyata teknik-tekniknya juga berbeda, balik lagi bahan-bahannya yang tersedia di sana dan Indonesia juga beda, tapi tetap ada kesamaannya. Jadi menurut aku kalau walaupun nih kita lihat di YouTube udah banyak ilmunya, itu sangat beda saat kita ikutan offline. Oke. Offline istilahnya kita belajar dengan yang udah lebih master lah, ya walaupun mungkin dia pengalamannya lebih dikit, tapi kan itu di bidang dia, masternya itu. Nah, jadi kalau tujuan ikut workshop online dan sebagainya itu menambah ilmu kita banget sih. Dan kita kan berinteraksi langsung ya, jadi kayak tahu masalah kita seperti apa gitu. Oke. Berarti dengan ikut workshop offline kemarin kebetulan tuh berarti Iya. experience-nya nambah banget dong Iya, ya? nambah. Jadi lebih yang kayak yang selama ini wondering gitu, kayak lihatnya ini gimana sih, walaupun kadang dikasih tutorial tapi kadang bingung kayak pas prakteknya tuh gimana. Jadi pas lihat langsung kayak oh gini gitu loh. Jadi kayak lebih istilahnya belajarnya lebih cepat lah. Gitu. Oke, ngomongin soal belajar, aku lihat nih kemarin-kemarin Cici juga sempat jadi pembicara nih di Indo Balon Artist Conference ya di Agustus kemarin. Boleh Iya. dong Ci ceritain dari awal, kok bisa dipanggil sampai jadi pembicara, terus di sana ngapain aja? Oke, throwback yang itu dari tim ada 5 juga. Jadi kemarin itu workshopnya pembicara sih, bukan workshop. Itu aku dan Gaby yang balon bar dari Jogja, itu tuh ngomongin tentang Reels sama TikTok. Ya balik lagi kita kan sekarang manfaatin lah ya platformnya seperti itu. Jadi di situ kita ajarin kayak gimana edit videonya. Jadi dari situ orang-orang banyak belajar sih, karena nggak seribet itu sebenarnya buat edit video. Istilahnya kayak kita take konten, jadi bukan hanya kita bikin barang terus ya udah dijualin, tapi kita harus kreatif. Gimana cara bikin kreatifnya? Kita kayak take video, terus diedit, komunikasi lewat customer lewat video. Jadi short clip seperti itu nge-clickbait lah. Jadi orang-orang kayak, oh ada loh balon kayak gini. Oh ternyata balon ini bisa diapain, kayak bagus juga ya diginiin gitu. Oke nih Ci, kita udah sampai ke penghujung podcast kita. Boleh dong Ci kasih tahu teman-teman Loonstock di mana kita bisa temuin Cici? Oke, kalian bisa temuin aku, temuin Fairy Queen ya, berarti jangan aku. Jadi bisa temuin Fairy Queen di Instagram atau di TikTok @fairyqueenbalon, balonnya balon Indonesia ya. Jadi di TikTok kalian wajib banget sih nonton setiap video, pokoknya worth it banget kalian buat nonton satu-satu video karena tentang edukasi, balon-balonnya, rangkaian, gimana kalian bisa lihat kalau misalnya wah balon tuh kayak bener-bener bagus banget, bisa untuk gift, warna-warnanya cantik, pokoknya yang mitos-mitos itu hilangkan. Pokoknya dengan kalian lihat Fairy Queen, dunia perbalonan pasti langsung beda, pasti auto mau bikin balon deh. Wah, TikToknya Fairy Queen sih informatif banget isinya. Iya kan, jadi teman-teman seniman balon bisa banget nih untuk check out Instagram atau TikToknya Fairy Queen kalau mau tahu tutorial ataupun info-info seputar seniman balon. Oke, abis ini gak kalah asik nih, soalnya kita bakal interview sama pebisnis balon yang serba sendiri. Mulai dari ngurus bisnis sendiri, terus abis itu bikin balon juga sendiri. Serius, gimana bisa caranya? Penasaran kan? Ya udah kita dengerin aja interviewnya sama Cibele dari Filosofi Balon. Perkenalin, saya Isabel dari Filosofi Balon Bandung. Udah dari kapan sih, Ci? Bisnis balonnya? Kalau bisnisnya sih mungkin sekitar tahun 2018 ya. Kalau benar-benar dimulain bisnis.
Sebelum mulai bisnis balon tuh udah tahu balon duluan. Waktu itu sempat lihat-lihat kan itu di Instagram kali ya, mungkin lihat di explore-nya gitu kayak ada balon art gitu. Oh, kayaknya kok lucu gitu, belum ada yang banyak yang buat itu. Oh, jadi mainly dari Instagram gitu ya. Pertama kayaknya dari Instagram deh. Terus kan tertarik tuh sama balon art gitu. Kenapa lebih milih balon art daripada mungkin art form yang lain buat dijadiin bisnis? Sebenarnya kan pertama tuh karena masalah jarang ya. Kan kayaknya kalau bisnis jarang tuh mungkin potensi untuk dijualnya mungkin lebih besar gitu. Terus waktu nyobain, kok kayak suka gitu. Terus kayak cocok, oh ternyata bisa juga ya bikin balon gitu sih. Berarti udah balon-balon mulai balon-balon art gitu sejak kapan sih? Kayaknya sekitar 2017 ya. Cuma kan waktu Oh, itu masih ada kerjaan, jadi belum bisa apa full di balon gitu. gitu. Kenapa tuh bisa memutuskan yang yakin banget kan dulunya ada pekerjaan terus tiba-tiba yakin banget mau terjun ke balon sepenuhnya tuh gimana? Apa sih? Karena kan dulu mungkin pekerjaannya tuh sangat menguras waktu gitu ya, banyak di luar gitu. Kalau balon tuh aku ngerasa lebih fleksibel aja sih waktunya gitu. Bisa kerjain di rumah atau nggak harus keluar pergi gitu. Hmm. Cici belajar balon art itu dari mana setelah tahu tentang balon art itu? Pertama sih yang paling pertama pasti YouTube. Mm-mm. Karena YouTube tuh sumber segala ilmu dulu ya kayaknya tahun 2017 2016 tuh kayak semua orang belajar tuh dari YouTube gitu. Nyobain YouTube pakai balonnya tuh masih balon yang benar-benar dari Cina gitu loh yang beli di pasar gitu. Iya, iya, iya. Itu Yang tipis. aduh lucu banget kalau dulu bikin kan balonnya masih kualitas jelek gitu ya. Itu salah di mana apa aku nggak bakat gitu ya. Kayaknya tuh kok pecah terus gitu. Oke. Nah, dari situ sih belajar dari YouTube gitu. Terus sama-sama kan mungkin Instagram tuh berkembang gitu ya. Muncul ada apa? Apa sih kayak balon-balon lainnya gitu. Nah kan kalau di itu kan muncul ada 5. Waktu itu ada 5 pas 2017 buka kursus gitu sih. Itu juga butuh pertimbangan sih untuk ikut karena kan lumayan mahal ya. Nah kan sedangkan kita Iya. belum ada pemasukan yang benar dari balon gitu. Itu mikir maju mundur, ikut enggak gitu. Akhirnya harus ikut deh kayaknya gitu karena pertama sih butuh ilmunya karena kan masih awam banget dari YouTube tuh kayaknya nggak bisa 100% dapet ilmu banget gitu kan butuh kontak langsung gitu akhirnya udah putusin ikut ada 5 di Bali nah dari situ mulai dikembangin karena kan udah tahu basicnya dari basic tuh bisa dikembangin ke bentuk lain. Berarti worth it ya ikut akademi kayak gitu kayak buat yang baru Iya. mulai harus gitu ya. Oke, Ya, oke. sama komunitasnya penting sih. Jadi kan karena kita kan sendiri ya, kalau sendiri kan kayaknya dunianya tuh cuman bulat gitu kan. Sedangkan kita butuh sesuatu ilmu dari luar gitu. Harus tanya ke orang lain gitu. Dan di komunitas tuh kayaknya tepat banget kan. Mereka udah punya ilmunya, udah tahu, oh pernah bikin ini gitu, harus gimana buatnya. Jadi lebih berkembang aja sih ke balonnya. Oh, aku dengar-dengar Cici itu sekarang bisnis balonnya tuh masih sendiri ya, nggak pakai tim gitu. Oh, kalau boleh tahu kenapa Cici lebih milih sendiri aja daripada ada timnya? Mungkin sih karena kalau lebih enak sih lebih enak tim ya. Cuma sekarang tuh masih fokusnya ke sendiri dulu karena lebih ke balon art gitu ya. Bukan yang parcel yang semua orang bisa bikin gitu. Karena kan kalau balon art tuh istilahnya kayak nggak semua tangan tuh bisa bikin gitu. Nah itu keterbatasannya itu di situ satu sama keterbatasan ruangan gitu sih. Karena kan ini masih sistemnya masih di rumah gitu. Jadi space-nya terlalu kecil gitu belum bisa nampung banyak orang gitu. Kan Cici sendiri nih, workflow-nya berbeda nggak sama yang udah di kerja tim gitu? Mungkin beda ya kalau tim kan mungkin mereka ada bagiannya sendiri-sendiri gitu. Kalau sendiri tuh ya dari awal kita nanganin konsumen sendiri gitu, berhubungan langsung sama konsumennya, terus desain sendiri gitu. Pokoknya semuanya sendiri gitu sih. Jadi Oke, mungkin Cici, lebih terbatas waktu aja ya buat ngerjain sama terbatas nerima orderan gitu. Cici kan udah 5 tahun nih bekerja di bidang bisnis balon art. Boleh ceritain nggak pengalaman suka dukanya gitu? Suka dukanya sih karena balon tuh kan nggak tahan panas ya. Mungkin butuh ruangan khusus gitu kayak AC gitu. Tapi kan karena mungkin di sini belum ada AC gitu, jadi mungkin karena ngerjainnya jadi malam gitu. Jadi kayak kebalik gitu sih ngerjainnya. Karena biar ngejar nggak terlalu panas ya gitu. Terus Oh. duka lainnya sih karena orang masih nganggap
sebelah mata ya kalau balon itu. Kayak balon tuh murah, balon tuh gampang ngerjainnya, padahal mereka nggak tahu sih. Kita kan pakai bahannya pasti yang bagus juga. Kenapa sih pakai bahan yang bagus? Ya karena kita pengen ke diri sendiri juga enak ngerjainnya. Kalau bahan jelek kan capek ya, pecah-pecah terus dan kesel gitu. Kayaknya nguras energi juga gitu. Kan kita juga sebenarnya pengen pakai bahan yang bagus, berarti kalau bahan bagus harga juga berarti mahal gitu. Terus pengerjaannya kan lama. Kalau balon art bisa lebih dari 4 jam, bisa sampai 8 jam, tergantung susahnya. Itu kan berarti kan waktu tuh uang kan istilahnya. Nah itu yang bikin mahal. Dan banyak orang yang nggak ngertinya di situ. Banyak yang komen, ah balonnya kok mahal kayak gitu gitu. Itu Iya, suka iya. dukanya di situ gitu. Terus mungkin orang belum terlalu memprioritaskan balon di acara. Misalkan kalau ulang tahun, prioritasnya apa sih? Kalau nggak kue yang utama harus ada tuh bunga gitu kan. Kalau balon tuh prioritas kesekian lah dari itu misalnya gitu kan. Nah itu dukanya gitu kan. Berarti kan kayak memperkecil peluang kita untuk dapat pekerjaan juga. Kalau sukanya sih lebih fleksibel waktunya. Kita bisa ngatur kerjanya mau kapan gitu. Dan kita kan punya jiwa seni ya. Misalkan kalau balon art tuh kayaknya punya jiwa seni gitu. Kayaknya bisa luapin, oh kita tuh pengen imajinasiin gini, hasilnya pas sudah jadi, wah berarti udah mendekati yang kita mau nih, itu seneng banget sih gitu. Teman-teman yang butuh bikin balon untuk acara ulang tahun dan misalnya pembukaan atau apapun, bisa hubungin di Filosofi Balon Bandung ya. Terima kasih. Wih, keren banget. Berarti Cibel itu handle bisnis dan bikin balon art sekaligus sendiri. Padahal kalau kita pikir-pikir pasti ribet deh ya. Emang pasti ribet sih, tapi kalau ada niat dan tekad yang kuat buat berbisnis, pasti bisa. Oke, sekian dulu episode Lunstock kali ini. Jangan lupa untuk nonton dan dengerin episode-episode berikutnya. Dah!